Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afdal, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala SMP Negeri 24 berkenaan dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Boleh memperkenalkan diri dulu, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri MPD, Kepala SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Baik, terima kasih Ibu Sulas atas berkenan waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu. Kita langsung saja, Bu, ke pertanyaannya. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan dan ini tidak dinilai, tidak ada jawaban benar salah baik buruk, melainkan jadi catatan untuk saya sebagai bentuk laporan dan refleksi dari hasil wawancara atau tugas saya. Berikutnya, apapun nanti yang Ibu sampaikan ini kami rekam, jadi mohon izin dari Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama, Bu. Selama Ibu menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 24, tentu ada banyak kasus yang sudah Ibu putuskan. Nah, dalam memahami kasus-kasus yang ada itu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi termasuk ke dalam suatu dilema etika atau wujudan moral, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Adal atas pertanyaan. Yang pertama, cara mengidentifikasinya adalah pada saat kejadian kita ada di sana langsung. Kemudian yang kedua, dari laporan-laporan guru, wali kelas, ataupun laporan dari guru BK. Yes. Jadi bisa langsung atau ada laporan begitu, Bu, ya. Jadi situ nanti bisa dianalisis hasil dari kasus itu, ya. Nah, berikutnya, Bu, apakah selama Ibu selama Ibu menangani kasus itu ada suatu kasus yang ada keputusannya ini dua sisinya sama-sama baik, punya nilai kebajikan dari masing-masing keputusan yang diambil. Nah, dalam menghadapi itu atau menganalisis itu, apa yang Ibu lakukan, yang Ibu jalankan dalam proses pengambilan keputusan? Baik, dalam pengambilan keputusan, yang pertama yang harus saya lakukan adalah sebelum mengambil keputusan, itu yang pertama adalah mendengar, ya, dari berbagai pihak. Artinya mendengar di sini baik dari guru, dari siswa, kemudian kita diskusikan, kemudian kita rembukan dengan tim sekolah. Dalam tim sekolah ini bisa guru, wali kelas, guru PP, dan wakil kesiswaan. Jadi Ibu banyak melibatkan pihak-pihak stakeholder sekolah, ya, tim sekolah yang berkenaan dengan kasus tersebut. Nah, berikutnya Ibu, kalau bisa kita urutkan langkah-langkah atau prosedurnya, seperti apa, Bu, yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama otomatis kita pertama melakukan pertemuan, Pak. Pertemuan, Bu, ya. Pertemuan dengan tim. Kemudian dari pertemuan itu kita akan membawa rujukan, artinya aturan-aturan yang dijadikan dalam kita untuk mengambil keputusan. Jadi dari pertemuan itu nanti akan dilihat aturan-aturan mana yang dilanggar, gitu ya, sebelum membuat suatu keputusan. Dan yang ketiga, konsultasi dengan pihak yang terkait. Oke, konsultasi terakhir, ya. Baik, dalam hal pengambilan keputusan tentu, Bu, ada yang membantu ataupun hal-hal yang Ibu anggap bisa efektif memberikan dukungan lah terhadap pengambilan keputusan itu. Dan di samping itu ada juga tantangan barangkali. Nah, dari yang sudah Ibu alami, apa saja yang bisa Ibu ceritakan terkait dengan tantangan dan dukungan dari pihak mana saja yang bisa untuk dalam pengambilan keputusan ini? Pertama, kalau kita ambil ini, Pak, berdasarkan peraturan yang ada, artinya aturan yang baku yang ada di sekolah, rujukan untuk kita mengambil keputusan. Kemudian tantangan yang banyak kita hadapi kalau dalam masalah ini adalah pertama, anak dari yang kurang mampu, kemudian masalah anak itu melakukan itu disebabkan oleh keluarga yang broken home,
Kemudian yang ketiga yang bermasalah itu anak-anak yang tidak ada orang tua atau yatim ataupun yatim piatu. Ya, baik, jadi ada pertimbangan lah gitu ya Bu untuk membuat keputusan yang menjadi tantangan ketika berhadapan dengan keluarga yang tidak mampu tadi, terus broken home dan anak-anak yatim. Ini jadi tantangan untuk bisa mempertimbangkan kemaslahatan bagi mereka Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu, dalam penanganan kasus yang selama ini Ibu lakukan, apakah ada jadwal khusus yang Ibu buat? Apakah itu dalam harian atau mingguan atau bulanan atau langsung pada saat kejadian diselesaikan gitu? Semuanya itu Pak tergantung dengan masalah ya. Ada memang masalah itu harus diputuskan pada saat kejadian. Ada beberapa hari, ada sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan yang merupakan ini program sekolah. Jadi melihat kondisi kasusnya begitu ya Bu ya. Ada beberapa kasus yang langsung diselesaikan, ada juga yang perlu rapat guru gitu ya. Perlu musyawarah dan dijadwalkan di kemudian untuk penyelesaiannya. Baik. Dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika ini, selama Ibu mengambil keputusan, ada tidak seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Alhamdulillah Pak Abdal ya, semua kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini dapat ada penyelesaian atau kita temukan solusi itu berkat bantuan tim sekolah, yaitu Dewan Guru, Guru BP ya. Kemudian juga wali-wali kelas. Jadi ada tim lah begitu ya Bu di sekolah, guru dan wakil-wakil yang lain gitu ya, yang sangat membantu Ibu gitu ya. Baik, terakhir ini Bu, karena kita dibatasi waktu, dari beberapa hal yang sudah kita bicarakan, apa yang bisa kita petik nih Bu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, atau kesimpulannya lah gitu? Bahwa kita itu harus selalu bisa meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri atau mengembangkan diri. Artinya kita selalu untuk belajar meningkatkan diri dan mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, terus selalu bersabar dan mohon petunjuk kepadanya. Jadi kalau memang masalah itu, pertama Pak, sabar dan mohon petunjuk. Kemudian yang ketiga yaitu banyak membaca karena pengetahuan selalu berkembang. Baik Bu, terima kasih banyak. Ini sudah banyak hal yang kami petik dari wawancara kita yang singkat ini, dan sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf sudah mengganggu Ibu, dan akan kami refleksikan dari hasil wawancara kita ini. Itu saja hasil wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Muhammad Afdal, CGP Angkatan 5 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu, berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala SMP Negeri 5 Kota Bengkulu dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Di samping saya sudah ada beliau. Kami mohon kesediaannya Ibu Ati untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya Hidayati Rahma. Saya akrab dipanggil dengan Bu Ati. Sekarang saya menjabat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Bengkulu. Baik, terima kasih Bu Ati. Nah, di sesi wawancara ini mohon berkenan waktunya kepada Ibu Ati, dan mohon maaf juga sebelumnya telah mengganggu aktivitas kesehariannya. Saya akan menanyakan 8 pertanyaan yang tema besarnya berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Perlu saya sampaikan di awal bahwasanya jawaban ini tidak ada yang benar salah atas pertanyaan saya, dan semuanya ini dalam penugasan yang diberikan kepada saya. Artinya nanti saya mohon izin untuk direkam dan akan kami sampaikan ke fasilitator untuk penugasan saja begitu. Mohon izin Bu Ati. Ya, siap. Baik,
kita mulai Bu Ati pertanyaan yang pertama. Selama Ibu Ati memimpin di SMP Negeri 5 Kota Bengkulu ini, tentunya sudah banyak kasus-kasus yang diputuskan. Nah, dari kasus-kasus tersebut, bagaimana Ibu Ati bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang baru-baru ini yang terjadi ya, itu memang masih dalam proses. Itu ya dilema etika tadi ya, dimana ini anak kita kelas 8 itu dia sering tidak hadir di sekolah atau sering tidak masuk. Memang kalau kita lihat dari kelas 7 pun juga sering seperti itu juga, cuman yang kelas 8 lebih intens lagi. Nah, ini wali kelas sudah menelusuri, bahkan sudah ada kunjungan dengan guru BK juga, dan sebelumnya orang tua juga sudah pernah dipanggil. Nah, ternyata ya memang pernyataan dari orang tuanya kalau dia tidak ada transport, karena memang kalau dari segi jarak tempat tinggalnya dengan sekolah anak ini ya cukup jauh, tidak dalam artian tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, harus menggunakan transportasi umum. Dan dimana kalau mau dihitung itu biayanya ya sekitar 3.000, pulang pergi 6.000, karena tidak ada juga bisa mengantar, karena ternyata anak ini hanya tinggal berdua sama ibunya. Dan bapaknya ya tidak ada, kayak gitu, intinya tidak ada, bukan meninggal tapi tidak bersama beliau dan tidak ikut membiayai lagi, kayak gitu. Nah, jadi itulah alasan dari orang tua itu kenapa anak ini sering tidak masuk. Kalau dia ada ongkos diberikan ya baru dia masuk gitu. Memang juga dari kehidupan sehari-hari ibunya sendiri ini juga kurang sehat juga. Jadi kebutuhan sehari-hari ini kayaknya itu banyaklah bantuan dari warga sekitar dan mungkin ada juga keluarga kayak gitu. Nah, di sini emang ada guru wali kelas guru BK mengusulkan gimana kalau sekolah membantu biaya transportnya. Nah, ini kan kalau kini dia sering lah tidak masuknya, kalau mau kita rutin membantunya ya penganggaran kita kan tidak ada ke sana, karena kan sekolah ini dana hanya dari dana bos aja, kita tidak ada uang komite gitu. Nah ya. Nah, jadi ini yang kita cari solusinya dulu, kita telusuri dulu kayak gitu. Kebenarannya apa tuh yang sebenarnya bagaimana, kita telusuri juga keluarganya kayak gitu. Gitu ya. Jadi dilema lah gitu posisinya berarti ya. Kalau kasus-kasus yang berkenaan dengan bujukan moral bagaimana berarti? Kalau bujukan moral, nah ini sekitar beberapa minggu yang lalu kita tiap hari Jumat itu kan ada kegiatan kerohanian. Nah, kegiatan kerohanian di mana yang Muslim itu ada zikir, salat duha bersama, kemudian ada kultum gitu, salawat. Nah, kalau yang non Muslim di sini kebetulan yang banyak tuh Protestan, itu dia ada juga kerohanian tersendiri di ruangan lain. Kalau kita yang Muslim kan mayoritas itu di aula gitu ya. Nah, itu jam pertama sampai 8:10. Ternyata setelah anak selesai masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti jam pembelajaran berikutnya, itu ada satu kelas, kebetulan kelas 7, memang kelasnya agak di ujung. Itu pas buka tasnya hilang uang dalam tas itu, uang jajannya gitu. Nah, dan hampir semua teman-temannya semua hilang kayak gitu. Kan jadi heboh akhirnya gitu. Nah, melapor ke wali kelas pun menelusuri. Kebetulan kita memang ada CCTV yang arah ke kelas, tapi bukan di dalam kelas gitu ya. Kita lihat di jam itu pada di CCTV ternyata memang ada satu anak yang tegak di luar kelas itu, karena CCTV-nya di luar gitu ya. Dan kita kenal anak itu kelas 8, ternyata anak itu kelasnya bukan sekitar situ, ngapain dia ada di situ. Kemudian dia memang kebetulan dia ini kita cek dia tidak mengikuti kegiatan kerohanian dia pas kita cek dengan gurunya. Nah, kenapa dia ada di situ? Kita panggil anak itu, ya dia ngelak, dalam artian
dia bilang dia nggak ngikut itu karena dia sakit perut, WC bla bla bla. Cuma kenapa kau berada di sana? Di sana WC nggak ada dan di sana juga bukan kelas kau. Nah, kita bilang bahwa di kelas itu banyak beberapa anak itu yang kehilangan uang dalam tas. Ya anak itu nggak mau ngaku dia kan nggak. Tapi ya udah akhirnya kita lihat di CCTV nggak bisa lagi dia ngelak dan kita geledah semua badannya ternyata memang banyak uang ini. Iya 5.000 50.000 dan ada. Jadi jelas terlihat lah begitu kesalahannya ya. Oke, baik. Selama ini Bu Ati kalau ada keputusan yang diambil berkenaan dengan hal-hal yang dilema etika ini Bu Ati, yang dua kepentingannya itu sama-sama punya nilai kebajikan atau punya nilai benar semua dari sisi keputusan seperti kasus yang di awal tadi, itu langkahnya seperti apa Bu Ati? Prosedur-prosedur yang Ibu Ati ambil dalam membuat keputusan itu bagaimana? Iya, kita kalau yang kasus yang seperti yang pertama kali tadi kayak gitu ya, itu yang melalui wali kelasnya menelusuri kita dengan guru BK bekerjasama juga dengan kesiswaan. Memang benar keadaan ekonomi anak itu memang sulit karena untuk kehidupan sehari-hari dia juga dibantu dengan para tetangga dan keluarganya karena ya bapaknya sudah tidak memberikan biaya lagi, yang ibunya juga sakit juga. Ya kita sekarang ini kita sedang mencoba melacak dulu bahwa anak ini masuk ke sini ini dulu melalui jalur apa. Karena kalau untuk di sekolah ini kita kan udah 5 tahun terakhir ya itu zonasi. Itu paling jauh jarak 738 meter. Logikanya kalau masih di bawah 1 km anak itu bisa menempuh dengan jalan kaki. Tapi jarak tempat tinggal anak ini lebih dari itu. Bahkan rasanya ya ada 3 kilo, 4 kilo kayak gitu. Nah, kenapa dia bisa masuk ke sini? Kan itu pertanyaan kita. Jalur prestasi enggak, jalur ini. Nah, ini mau kita telusuri kenapa dia bisa gini. Apakah mungkin waktu dia masuk sini dia tinggal dekat sini? Nah, itu beda cerita kan. Nah, jadi saya mencari siapa yang bertanggung jawab. Kemudian juga solusi yang lain juga kita mau ajak juga keluarganya yang lain kalau bisa membantu anak ini. Atau mungkin kalau dia memang ada keluarga yang dekat dengan sekolah ini, ya kita gimana kalau dia tinggal dengan keluarga yang dekat di sini. Jadi tidak mengeluarkan biaya lagi. Karena begini Pak Afdal ya, kalau mau rutin sekolah membantu terusan itu kayaknya agak berat karena itu kan rutin sifatnya. Iya betul. Nah berandai itu juga nanti kita dari pihak sekolah juga berusaha juga, kita kan ada semacamnya sedekah 2.000 infak, mungkin bisa juga kita selipkan. Tentu sifatnya tidak bisa rutin karena kan yang sejenis ekonomi seperti anak itu pun juga ada juga yang lain nanti malah nuntut gitu. Nah itulah solusinya. Mungkin ada juga kalau ada guru yang mau donatur ya silakan aja, itu yang solusi yang kita baik. Cukup banyak gitu berarti langkah-langkah yang bisa diambil, tapi intinya pertama identifikasi awal dulu ya, diperjelas lagi lah masalahnya ini apa yang sebenarnya. Nah dari kita bercermin dari contoh kasus tadi saja dulu, apa yang bisa Ibu Ati anggap sebagai hal yang menjadi pendukung lah atau yang efektif dan tantangan dalam penanganan kasus tersebut. Jadi yang membantu apa kira-kira dan yang menjadi tantangan apa gitu. Gini, kalau yang masalah anak nih tadi yang membantu kita melihat semangat anak itu sekolah ada. Gitu. Dia sebenarnya dia bukan anak yang malas gitu ya, cuma karena kan keadaan ekonomi dan keadaan orang tuanya yang kurang mendukung ya. Jadi dia juga butuh juga support dari kita. Itulah faktor kita membuat kita semangat membantunya. Ya kalau tantangannya ya ini ya karena tempatnya tinggal jauh itu ya, dalam artian kita juga untuk berusaha kalau bisa ada donatur tetap maunya kita gitu Nah ini juga kita berusaha mencari kalau bisa ada donatur tetap misalnya yang siap untuk membiayai anak ini minimal transportnya, kan ini kan transport masalahnya kan. Betul. Nah untuk paling tidak ya sampai selesai di sekolah ini itu karena anak ini kan masih kelas 8. Gitu itu rencana kita seperti itu. Mau kita lihat kalau kita berharap dari uang infak uang ini itu nggak bisa rutin sifatnya untuk menjamin anak ini.
Nah, atau ada pihak keluarga dia yang terdekat. Nah, ini yang mau kita komunikasikan dengan pihak keluarga terdekat. Karena kalau dengan ibunya, dengan yang posisi dia tinggal sekarang itu jelas kayaknya nggak sanggup gitu. Oke, baik. Berikutnya, kalau kasus-kasus yang sudah ditangani selama ini, apakah ada semacam jadwal tertentu dalam penyelesaian, misalkan harian dibuat setiap hari ini, atau bulanan, atau mingguan yang Ibu Ati buat, atau langsung ketika bertemu kasus yang berkenaan dengan dilema etika diselesaikan saat itu juga? Ya, ini kalau kita buat jadwal tertentu enggak ya, masalahnya gini ya, kadang kan belum tentu kalau kita buat misalnya seminggu sekali tiap hari Sabtu belum tentu ada kasus kan, atau bisa jadi juga bisa hari Senin berkasus sama kan lama nunggu hari Sabtunya. Jadi gini, sifat kita kalau bisa kita selesaikan cepat, kita selesaikan cepat, tapi mungkin mulai dari yang bawah dulu, wali kelas dulu, BK dulu gitu kan, kesiswaan. Nah, barulah nanti kalau beberapa data terkumpul ini baru kita naik ke kepala sekolah, ya kita duduk bersama kayak gitu. Jadi intinya menyesuaikan dengan kondisi kasus tersebut, dan prinsipnya diselesaikan secepat mungkin gitu ya. Dengan tata kelola ada semacam jenjang ya, jenjang penyelesaian mulai dari guru, wali kelas dan seterusnya berarti ya. Oke, baik. Selanjutnya berarti adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ada ya, ini seluruh stakeholder sekolah ini, mulai dari kalau kita nangani kasus anak, semua yang terlibat dengan anak itu kita libatkan semua. Jadi kita tidak menerima satu sumber gitu. Nah, ya mulai dari wali kelas, kan guru BK yang menangani anak itu siapa gitu kan, dia kan ada guru BK-nya. Kalau kesiswaan sifatnya keseluruhan siswa kan. Nah, juga kalau perlu kita libatkan seluruh guru yang mengajar anak itu. Nah, nanti kan kita pertemukan gimana pendapatnya, apa yang terbaik buat anak ini. Nah, intinya gitu. Nah, itulah yang mendukung. Jadi ya keputusan yang saya ambil bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan kita bersama. Karena kan ya tentu saya tidak begitu mendalami seperti guru-guru yang langsung bersentuhan dengan anak tersebut gitu. Jadi intinya banyak pihak lah begitu ya, berarti di lingkungan sekolah, warga sekolah yang membantu. Oke, terakhir ini berarti karena kita keterbatasan waktu juga, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu Ati memimpin dan mengambil sebuah keputusan, atau kesimpulannya lah, apa yang bisa kita peroleh dari percakapan tadi? Ya, ini ya keunikan ya proses kehidupan ini ya. Intinya kalau kita di dunia pendidikan ini, kita fokusnya pokoknya gimana anak jangan sampai putus sekolah. Nah, jadi kita bisa cari solusinya. Jadi ya sesuai dengan program pemerintah pun tidak ada anak yang tidak bersekolah, apalagi dia di usia sekolah. Nah, jadi itu yang kami usahakan kayak gitu. Jadi jangan sampai ada anak yang putus sekolah, dan ini merupakan juga tanggung jawab kita terhadap karakternya seperti anak yang mengambil tadi. Nah, itu kan perlu kita telusuri. Kita tidak langsung memvonis anak itu. Kenapa dia sampai berubah seperti itu? Mungkin dia belum sarapan, perutnya lapar. Mau jajan pun nggak ada uang, kan kayak gitu kan. Nah, mungkin maka dia terpaksaan. Jadi kita tidak langsung memvonis anak itu maling atau anak itu jahat atau apa, tentu tidak. Kita telusuri panggilan tuanya itu, dalam artian tuh ya, dan kita kesimpulan kita harus fokus mendidik anak ini. Tanggung jawab kita tidak hanya mengajar, tapi membentuk karakternya juga. Oke, baik. Jadi prinsipnya semua keputusan yang diambil itu harus berpihak pada murid lah, begitu ya. Berarti untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan semuanya harus ditelusuri, identifikasi lebih dulu kejelasan dari permasalahan itu. Terima kasih banyak Ibu Ati atas waktunya, dan senang sekali bisa wawancara dengan Ibu. Mudah-mudahan dari wawancara kita ini bisa banyak hal yang bisa kita peroleh. Itu saja wawancara kami pada kesempatan ini dengan Ibu Kepala SMP Negeri 5 Kota Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti
Perkenalkan, saya Muhammad Afdal, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini, kami beruntung sekali bisa mewawancarai pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Harsalakum berkenaan dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Beliau adalah Ustaz Haji Harius Rusri LC, dan senang sekali sudah hadir bersama kita pada kali ini. Dan izin Ustaz, saya mau mewawancarai dan perlu saya sampaikan di awal bahwasanya pertanyaan ini tidak ada nilai benar salah, tidak ada baik buruk, tapi izin saya untuk merekam sebagai dokumentasi penugasan saya yang sudah diberikan. Senang kira-kira Ustaz? Silakan. Baik, kita mulai saja. Jadi tema besar dari pembahasan kita adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin dari Ustadz ada yang berkenaan dengan isu-isu religiusnya begitu ya. Kita petik pelajarannya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya coba kemukakan adalah bagaimana Ustadz selama ini menangani hal-hal atau kasus-kasus dapat diidentifikasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang mulia yang berharga ini, pertama saya diwawancarai oleh pewawancara Ustaz Afdal, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Harsalakum. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita perhatikan dengan adanya fenomena gejala-gejala yang muncul di tengah masyarakat, mungkin disebabkan oleh kemajuan teknologi, kemajuan dalam segala-galanya. Saya menilai silakan kemajuan para ahli di bidang apapun melanjutkan studinya, penelitiannya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, baik itu kepentingan pendidikan, kepentingan pembangunan, kepentingan pendeknya, kepentingan keduniaan. Maka di dalam hal ini ajaran Islam itu sangat anggun untuk diikut sertakan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kejadian-kejadian yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tadi ada pertanyaan, yaitunya ada apa, yaitunya problem, ada sesuatu di antara anak didik, kepala sekolah atau pimpinan. Kalau seandainya dijawab dengan bermacam-macam jawaban sumber ilmu pengetahuan, ilmu kemasyarakatan, itu boleh-boleh saja. Tapi yang bisa pakem jawabannya menyejukkan semua pihak, itu mungkin jawaban agama. Agama menyampaikan kepada kita, apapun yang terjadi, kalau seandainya timbul yang menyenangkan, kita bersyukur, itu adalah baik dan pahala dari Allah. Sebaliknya, kalau seandainya ada sesuatu problem yang terjadi di kalangan, terutama di kalangan pendidikan, asuhan, atau di sekolah atau di pesantren, yang tidak menyenangkan, dicarikan way of life, jalan keluarnya, khairul lahu.
itu adalah baik untuk kamu. Jadi kedua-dua yang terjadi dan muncul tidak bisa dimatikan, dan itu adalah peluang bagi setiap ahli penduduk bumi ini. Kedua-duanya itu adalah kepentingan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau terjadi di dalam sekolah atau pendidikan pesantren atau di dalam masyarakat dua yang bertentangan, maka orang yang menanggapi atau yang memecahkan masalah, apa dia ini berbentuk pendidikan itu kepala sekolah, atau berbentuk masyarakat Pak RT atau Pak RW, atau di bidang keluarga itu bapak keluarga, ibu dan ayah di dalam keluarga. Kalau seandainya para pemegang amanah menghadapi tantangan dua kutub berbeda ini dengan secara agama, maka akan lahirlah keajaiban, yaitu antara kedua belah pihak sama-sama mengangkat yang sangat terpuji. Contoh, kalau seandainya di pesantren atau di sekolah, guru punya aturan, kemudian orang tua punya aturan. Kalau seandainya orang tua pengen anaknya minta izin karena alasan-alasan yang tidak bisa dipungkiri benarnya, seperti orang tua mengajak anaknya pulang minta izin kepada kepala sekolah atau guru kelas untuk suatu acara menghadiri pernikahan uninya, ayunya, kakaknya, atau ada neneknya, datuknya sudah hampir sekarat, selalu merindukan cucunya sedang dirantau dalam pendidikan. Maka di saat ini problem, kalau seandainya di dalam aturan tidak dibenarkan pulang kecuali pada hari-hari yang ditentukan. Kemudian kebutuhan orang tua luar biasa. Kalau seandainya masing-masing berdiri di zonanya masing-masing, aturannya masing-masing, ini tidak ada pemecahan, mungkin barang yang berharga menjadi ronsokan. Maka itu si yang menangani atau kepala yang menangani masalah kedua yang bertentangan ini berlainan warna harus memahami. Dalam hal ini Allah berfirman, kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi, kamu menghadapinya ka'annaka waliyun hamim, yaitu menjadi pemimpin yang amat bijaksana. Caranya bagaimana? Maka itu tinggal masing-masing di mana kemaslahatan di antara kedua yang bersetegang tadi aturan. Keduanya baik dan bagus, kemudian menguntungkan di semua pihak. Untuk semua pihak, terutama yang punya anak dan yang mendidiknya sekolah di mana dia berada. Maka itu kebijaksanaan, maka pertama kita kembali dudukkan bahwa ayah dan ibu anaknya itu kalau dibandingkan rasa pemilihan, kita mengkaji sejarah bahwa yang punya anak itu adalah sahamnya lebih besar, sekolah sahamnya di bawah itu. Kalau seandainya kedua-duanya ini ada sesuatu yang tidak bisa disatukan kembali, mana yang paling dominan? Nah, maka itu didudukkan
kepala sekolah mengatakan bahwa anak yang bapak ajak balik menjenguk datuknya sedang sakit adalah milik 100% punya bapak. Karena bapak yang ibu yang melahirkan, yang membiayainya, segala-galanya tanggung jawab. Dan sekolah hanya sebagai tempat singgah. Dengan arti kata, bapak lebih berat, lebih sahamnya, lebih besar ketimbang sekolah. Maka saya atas nama kepala sekolah atau pimpinan memenangkan suara bapak ketimbang peraturan sekolah. Maka anak bapak dibolehkan pulang menjenguk datuknya. Dilihat pula dari segi keagamaan, mengunjungi keluarga, mengunjungi orang sakit itu termasuk kewajiban seorang muslim. Hakul muslim sittun. Kewajiban seorang muslim ada 6, di antaranya idza marida fa'udhu. Kapan ada yang sakit, muslim sakit, apalagi keluarga, apalagi datuk, apalagi ayah yang sakit, fa'udhu. Ini perintah, harus kamu jengui, harus kembali. Maka itu agama berpihak kepada mana yang dominan, mana yang bermanfaat, mana yang berguna, mana yang banyak sahamnya. Maka kepala sekolah memutuskan itu keputusan yang tidak bisa dipungkiri, menyejukkan kedua belah pihak. Dan orang yang mendengar, kalau itu jawabannya wali santri sekian banyak, ribuan banyaknya, dia senang terhadap peraturan yang disampaikan, keputusan dari kepala sekolah atau pemimpin. Semuanya menjadi amal ibadah. Kemudian yang kedua, yaitunya dalilnya, yaitunya menggembirakan. Agama mengatakan menggembirakan orang, menceriakan orang, mensemarakkan hati orang, itu adalah sedekah. Jadi dengan adanya kepulangan anak, keputusan kepala sekolah, walaupun wali kelas mengatakan tidak pas, dalil yang kedua, menggembirakan orang adalah pahala. Kembalinya anak menjenguk datuknya, pasti keluarga senang, apalagi datuk yang sakit sembuh penyakit. Dari hasil wawancara ketiga narasumber, dapat saya sampaikan bahwasanya mereka telah menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, yaitu meliputi berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang diuraikan oleh beliau dengan perbedaan karakteristik yang ada. Di SMP Negeri 24, beliau menekankan pada proses pengambilan keputusan berdasarkan peraturan. Selanjutnya di SMP 5 ada basis rasa peduli dari cerita pengalaman penanganan kasus di sekolah tersebut. Bahkan menariknya, di Pondok Pesantren Al-Quran Harsalakum juga menambahkan unsur berpikir berbasis nilai-nilai religiulitas dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, sudah juga mulai terlihat 4 model atau paradigma yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Pertama, individu lawan kelompok. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Pada saat membuat keputusan pun, ketiga pimpinan tersebut juga tidak lepas dari 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Mulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema yang tanpa disadari telah
diterapkan di ketiga institusi tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah keputusan yang lebih bijaksana dan bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.